Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mujayani. Saya dari kelas 12 BDG 1. Di sini saya akan presentasi tentang BMC, yaitu apa sih BMC? Business Model Canvas. Kali ini saya akan menjelaskan BMC tentang produk saya, yaitu Risol Mayo. Apa sih BMC itu? Yuk, aku kasih tahu. Pengertian BMC yaitu sebuah alat untuk menyusun strategis bisnis ke dalam bentuk visual yang sederhana. Tentunya, BMC juga memiliki keunggulan karena sederhana yang hanya terdiri dari satu halaman, tetapi powerful untuk memberikan pemahaman tentang bisnis secara umum. Yuk intip apa aja yang ada di Business Model Canvas. Terdiri atas 9 elemen Business Model Canvas atau bisa disebut dalam bahasa singkat yaitu BMC. Yang pertama ada Customer Segment, yang kedua ada Value Proposition, yang ketiga ada Customer Relationship, selanjutnya juga ada Revenue Streams, yang selanjutnya ada Customer Ratios, yang selanjutnya ada Channels, yang selanjutnya ada Key Activities, dan selanjutnya ada key partner, dan yang terakhir ada customer ratios. Nah, apa sih 9 itu? Kamu tahu nggak apa artinya dari semua 9 elemen itu? Yuk, aku jelasin sama-sama biar tahu kamu. Nah, yang pertama ada customer segment. Apa sih customer segment itu? Nah, customer segment itu merujuk pada kelompok pelanggan atau audiens yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau preferensi yang serupa, dan dengan demikian bisa ditargetkan dengan pendekatan pemasaran atau penawaran produk yang disesuaikan. Nah, customer segment produk saya yaitu alias Risol Mayo itu semua kalangan mulai umur 4 tahun sampai 50 tahun. Kita semua juga bisa makan kalau kamu suka nyemil. Nah, selanjutnya ada value proposition, yaitu penawaran atau manfaat yang ingin diberikan sebuah produk atau layanan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah mereka. Proposisi ini menjelaskan mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan tersebut daripada pilihan lainnya. Nah, value proposition kami yaitu kulit risol yang lembut, nah, mayones yang cukup melimpah, selanjutnya dengan tampilan yang menarik foto produk risol, dan juga menambah ketertarikan desain dengan membuat katalog. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Apa sih hubungan dengan pelanggan itu? Apa hubungan? Bukan. Yuk kita jelasin. Hubungan pelanggan itu merujuk kepada strategi pendekatan dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan. Hubungan ini sangat penting karena dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memperpanjang siklus hidup pelanggan, serta meningkatkan kepuasan dan keuntungan jangka panjang. Nah, customer relationship dari Risol Mayo produk saya yaitu dengan komunikasi yang baik dengan customer. Selanjutnya juga sering memberi potongan harga untuk yang sering order, dan juga meminta feedback dari pelanggan seperti diminta mengisi survei terhadap produk kami. Nah, selanjutnya ada revenue stream, yaitu sumber atau cara-cara yang digunakan untuk suatu perusahaan menghasilkan pendapatan dari berbagai produk, layanan, atau aktivitas yang ditawarkan kepada pelanggan. Setiap perusahaan tentunya memiliki model bisnis yang berbeda yang mencakup berbagai aliran pendapatan untuk mendiversifikasi dan mengoptimalkan pendapatan.
produknya. Revenue stream kami yaitu penjualan produk, salah satu saya yaitu risol mayo, karena di usaha saya yaitu yang pertama masih risol mayo. Selanjutnya ada key resources. Nah, apa sih key resources itu? Yaitu aset-aset penting yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional bisnis dan menciptakan proposisi nilai, menjangkau pelanggan, dan menghasilkan pendapatan. Sumber daya utama ini sangat krusial karena memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan mengoperasikan model bisnis mereka dengan efektif. Nah, key resources kami yaitu mengontrol usaha sehingga membuat usaha berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada bahan produk yang berkualitas, juga ada packaging saat membawa produk yang aman dan nyaman. Selanjutnya ada channels. Apaan sih channels itu? Emang channels TV yang ada di TV-TV orang-orang itu ya? Bukan ya. Kita akan menjelaskan yaitu channels dalam konteks model bisnis merujuk pada cara-cara yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan produk atau layanan mereka kepada pelanggan dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan pelanggan. Saluran ini adalah perantara yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggan untuk memastikan bahwa proporsi nilai yang ditawarkan dapat diterima oleh pelanggan dengan cara efektif dan efisien. Nah, channels dari usaha saya yaitu Shopee, Instagram, dan juga ada TikTok Shop. Selanjutnya ada key activities. Key activities atau bisa disebut dengan aktivitas utama dalam konteks model bisnis adalah tindakan atau proses yang diharuskan dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan proporsi nilai, mengelola hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan tujuan bisnis lainnya. Aktivitas utama ini mendukung operasional perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai dengan pelanggan. Nah, kayak aktivitas kami yaitu tetap mengupload penjualan dengan telaten. Yang kedua, mempertahankan value dari produk itu sendiri. Selanjutnya ada key partners. Key partners yaitu bisa disebut dengan mitra utama. Dalam model bisnis merujuk pada individu, organisasi, atau entitas lain yang bekerja sama dengan perusahaan untuk mendukung dan mengoptimalkan model bisnis mereka. Key partner saya yaitu tetap menjadikan supplier dan mencari bahan yang berkualitas. Nah, yang terakhir ini ada customer struktur atau bisa disebut dengan struktur biaya. Dalam model bisnis merujuk pada semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas utama mereka, menghasilkan produk atau layanan, serta mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Nah, cost struktur kami yaitu biaya keuta, yang kedua ada biaya pengemasan, yang ketiga ada supplier. Nah, itulah semua dari bisnis model Canva saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.